ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين أخوات في الله أكرمني الله وإياكم. Hadirin jamaah Masjid Al-Muwahhidin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kita pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Masih pada bab ke-38, babu qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Pada malam hari ini kita akan membahas dalil yang terakhir yang disebutkan oleh penulis, yang dia berkaitan dengan ayat yang disebutkan di awal bab, yaitu surah An-Nisa ayat 60. Disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, apa yang diriwayatkan oleh penulis yang akan kita bahas malam hari ini. Berkata penulis, وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفق أن يأتيا كاهنا في جهينة يتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. Baik, demikian riwayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat. Berkata Imam Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, beliau berkata terjadi perselisihan antara seorang dari kalangan munafik dengan seorang dari Yahudi. Ada pertengkaran di antara mereka. Maka berkata sang Yahudi, mari kita berhukum kepada Nabiullah Muhammad. Yang minta orang Yahudi, ya, dia minta untuk menyelesaikan perselisihan di hadapan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena sang Yahudi mengetahui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima sogokan, ya, sedangkan kebiasaan mereka orang-orang Yahudi main sogok menyogok. Maka meskipun dia Yahudi, dia tidak mengarahkan lawan sengketanya, teman perselisihannya, untuk berhakim memutuskan perkara kepada orang Yahudi juga, kepada pendeta Yahudi. Kan harusnya begitu. Harusnya dia ajak kepada orang berilmu di kalangan mereka, yaitu Yahudi. Tapi sang Yahudi mengetahui bahwa kebiasaan orang Yahudi adalah mengambil riswah,
mengambil sogokan. Siapa yang mampu membayar lebih banyak, menyogok lebih tinggi, maka kemenangan ada padanya. Karena itu dia memilih berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah Nabi yang memutuskan perkara ini karena beliau orang yang adil. Ya. Adapun orang munafik. Orang munafik berarti mereka dari kalangan apa? Munafik berarti dari kalangan yang mengaku muslim. Ya. Dia berislam. Malah dia berkata, natahakamu ilal yahud. Tidak. Kita memutuskan perselisihan ini dengan meminta hukum atau penetapan dari orang Yahudi. Ya, dari kalanganmu saja. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa orang-orang Yahudi menerima sogokan. Ya. Fattafaqa ayyatiya kahinan min Juhainah. Akhirnya mereka sepakat untuk mendatangi kahin, tukang tenung. Ya, orang bilang sekarang orang pintar. Ya. Bisa mencari barang hilang, tahu di mana tempatnya. Mereka sepakat untuk menjadikan tukang tenung tadi yang dia dari suku Juhainah untuk menjadi hakim dalam permasalahan mereka. Maka turunlah ayat ini, yaitu ayat yang mengingkari perbuatan mereka. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu? Siapa dia? Orang munafik, mengklaim mengaku beriman kepada Rasulullah tetapi tidak mau berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, ya, sebagai dalil yang berkaitan dengan ayat yang dimaksud. Hanya perkara yang perlu kita ketahui bahwa riwayat ini, riwayat yang disebutkan oleh Syekh adalah riwayat yang dhaif jiddan. Ya. Di sini kita dapatkan dalam beberapa kitab yang dia merupakan takhrij dari kitab atau hadis-hadis dalam kitab Tauhid. Seperti di sini karangan Dr. Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin, Darrun Nadhid fi takhrij kitab Tauhid, disebutkan bahwa riwayat Asy-Sya'bi ini adalah riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal. Ringkas dia katakan, akhrajahu At-Tabari an-Sya'bi mursalan. Mursal artinya perkataan tabi'i menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lebih tegas disebutkan di sini tentang kedudukan hadis tersebut, bahwa hadis ini atau sebab turunnya ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Al-Wahidi, juga dalam tafsirnya dari jalan Daud bin Abi Hindin dari Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Sanadnya mursal, ya. Kemudian dalam kitab yang lain Aunul Majid bi takhrij kitab Tauhid disebutkan, ya, tentang hadis ini bahwa hadisnya mursal, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanadnya, kata beliau, haddatsani Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab qala haddatsana Daud bin Abi Hindin an Amir fi hadhihi al-ayah.
Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut qal kana baina rajulaini minal yahudi wa rajulun minal munafiqin khusumah. Ada pertengkaran antara seorang Yahudi dan seorang dari kalangan munafik, yaitu orang Islam tapi munafik. Maka orang munafik mengajak untuk berhukum kepada orang Yahudi, li'annahu ya'lamu annahum yaqbaluna ar-rishwah, karena dia tahu orang Yahudi mudah disogok, mereka menerima uang sogokan. Adapun orang Yahudi sendiri justru mengajak untuk berhukum kepada kaum muslimin, yaitu kepada Nabi, karena orang Islam mereka tidak menerima rishwah. Fastalaha, akhirnya mereka bersepakat mencari jalan tengah. Mereka menetapkan berhukum kepada seorang tukang tenung, yaitu dari suku Juhainah. Maka turunlah ayat ini. Ya, tetapi sekali lagi hadisnya mursal, dan mursal termasuk dalam kategori hadis yang lemah, bisa diamalkan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, di antaranya seperti Imam Syafi'i, al-mursil la yursilu illa an thiqah. Orang yang menyandarkan kepada Nabi dari tabi'in tidak menyandarkan atau tidak meriwayatkan kecuali dari seorang yang terpercaya, seperti Sa'id ibn Musayyib. Ya, Sa'id ibn Musayyib tidak meriwayatkan kecuali dari tabi'in yang thiqah terpercaya, maka marasil Sa'id diterima. Adapun di sini marasil asy-Sya'bi, maka dia dalam kategori hadis yang lemah. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Jadi demikian tentang hadis tersebut, ada kelemahannya. Akan datang nanti riwayat yang kedua yang disebutkan sebagai sababun nuzul juga lemah, dan yang terakhir riwayat ketiga yang tidak disebutkan oleh penulis tetapi dia riwayat yang sahihah menyebutkan sebab turunnya ayat. Kita pindah kepada kitab Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid, Syarhul Kalimat, penjelasan kalimat dari riwayat Asy-Sya'bi. Al-munafiqin ay al-munafiq wa huwa man azhara al-islam wa abtana al-kufra. Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Saya kira jelas. Dan orang munafik, ya, nifak besar. Allah mengatakan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Dia dalam kerak yang paling bawah dari neraka. Adapun munafik nifak asgar, nifak yang kecil, maka dia tidak mengeluarkan dari Islam. Nas'alullah salamah. Berikutnya ar-rishwah. Ar-rishwah disebutkan maknanya adalah al-wusul ilal hajati bil musana'ah. Rishwah adalah mendapatkan hajat dan keinginannya bil musana'ah, dengan berbuat perbuatan tertentu. Bil musana'ah artinya membuat-buat perkara baru. Sebenarnya rishwah adalah daf'ul mal, membayar sejumlah uang, ya, li ibtalil haqqi, ya, untuk membatalkan apa yang dimiliki oleh orang lain untuk dia miliki, atau juga untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi apa yang disebut dengan uang atau apapun dari hadiah yang harus ditunaikan untuk mendapatkan apa yang bukan haknya disebut rishwah. Demikian pula untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya jika tidak diberikan kecuali dengan uang tersebut. Paham ya?
Jadi sebenarnya riswah itu ada dua keadaan, ada rinciannya. Riswah hukum asalnya haram dari bentuk aklu amwalin nasi bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kaum yang paling banyak menggunakan metode riswah adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nah, namun hukumnya secara syariat disebutkan oleh para ulama bahwa riswah, jika seseorang menggunakan harta itu untuk mendapatkan apa yang bukan haknya. Saya kira dipahami ya? Ya. Misalnya, ya, ada pembagian suatu barang yang seseorang mendapatkan barang tersebut secara cuma-cuma, ya, atau mendapatkan santunan barang tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu, ya. Kalau bahasa kasarnya ya mungkin bansos lah, ya, bantuan sosial, hanya diperuntukkan bagi orang tertentu saja. Lalu ada orang yang dia tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat penerima bantuan, maka dia membayar sejumlah harta untuk bisa mendapatkan apa yang bukan haknya, ya. Orang yang mau bekerja, ya, kemudian dikatakan Bapak bisa lolos asalkan bayar sejumlah uang, ya. Sebenarnya dia tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat, tapi karena punya uang akhirnya dia lolos. Ini riswah dan hukumnya haram. Sepakat para ulama tentang hal tersebut, ya. Adapun sekarang ada orang mengikuti seleksi misalnya, atau dia termasuk orang yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan, misalnya diberikan bantuan kepada 5 orang, ya, dan dia termasuk dari 5 orang yang berhak mendapatkan bantuan, tetapi orang yang membagikannya, orang yang mendistribusikan bantuan meminta darinya uang. Bisa kita dapat bantuan tak, hak tak, tapi bayar dulu sekian, ada uang mukanya, ya. Begitu juga ketika ia ingin mendapatkan pekerjaan, secara berkas dia sudah lolos, ya, secara kompetensi, kemampuan dia mampu, tetapi ketika dia harusnya masuk dan lolos, diancam tidak akan diloloskan kecuali membayar sejumlah uang. Apa yang dibayarkan untuk itu juga hukumnya riswah. Tetapi para ulama mengatakan berbeda hukum masalah pertama dengan hukum masalah yang kedua, ya. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang hukum riswah secara ringkas dan rinciannya. Kata Imam An-Nawawi dalam Ar-Rawdah, ya, wa amma badilur riswah, adapun orang yang membayarkan riswah atau uang sogokan, fa in badalaha liyahkuma lahu bighairil haqqi, jika dia bayar uang sogokan itu agar diberikan kepadanya apa yang bukan haknya, kayak tadi ya, yang pertama berarti bukan haknya tapi didapatkan dengan cara menyogok, au yatrukal hukma bihaqqin, atau sebaliknya, misalnya ada tindakan perbuatan pelanggaran yang dia lakukan, harusnya diberikan hukuman, maka dia bayar sejumlah uang agar lepas dari jeratan hukum, ya. Maka ini juga adalah riswah. Kata Imam An-Nawawi, haruma alaihi al-badlu, diharamkan baginya untuk membayar. Jadi ar-rashi, penyogok, terkena laknat dalam hadis Nabi, haram hukumnya.
tentu saja al-murtashi yang menerima sogokan juga haram, ya. Namun kata Imam An-Nawawi, wa in kana liyasila ila haqqihi, adapun jika tujuan menyogok agar dia bisa mendapatkan haknya, ya dia berhak memang, tapi terkadang itu tadi pemegang kuasa, karena dia punya kuasa, dia semena-mena mengatakan memang kita layak, tapi ya begitulah, kita kan juga butuh uang administrasi, tapi tongki ini urus ki, jadi minta pabucuknya dulu, ya, uang pelicin, sogokan. Nah, bagaimana hukumnya ini? Kata beliau, fala yahrumu kafidail asir, ya. Oh iya, bisa dimunculkan, afwan. Oh, belum masuk. Ya. Maka hukumnya kata Syekh, fala yahrumu, tidak diharamkan hukumnya bagi yang mengeluarkan. Paham ya? Ar-rashi, sang penyogok tidak berdosa. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan haknya. Hanya dia dizolimi oleh orang yang menerima sogokan. Maka tidak haram bagi yang mengeluarkan, tapi haram bagi yang menerima. Haram bagi yang menerima. Demikian perkataan Imam An-Nawawi. Adapun perkataan Imam Ad-Damiri, ya, dalam Najmul Wahhaj, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, juga dalam kitabnya Najmul Wahhaj yang merupakan syarah dari kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi. Beliau berkata, ammar rishwatu, adapun uang sogokan, fa ajma'u ala annaha alal umara wal hukam wal ummal haramun. Adapun uang sogokan, bersepakat para ulama, dalam hal ini ulama Syafi'iyah, bahwa hukumnya haram bagi umara, bagi penguasa, wal hukam, bagi hakim, ya, wal ummal, dan bagi pegawai, hukumnya haram. Sepakat. Artinya bagi penerima haram secara mutlak, ya, baik dia dengan itu melanggar ketentuan hukum, ya, dengan membebaskan orang yang bersalah misalnya, atau memberikan apa yang bukan haknya kepada orang lain, kan jelas nih. Ataupun yang tadi, orang membayar riswah, diperas, ya, diminta uang pelicin, padahal memang itu hak orang tersebut. Secara mutlak hukumnya haram bagi penerima. Itu maksudnya, ya. Bagi penguasa, bagi hakim, dan bagi pegawai atau pekerja. Wa amma badluha, adapun membayarnya, mengeluarkan uang, ya, riswah dari orang yang membayarkannya, fa in kana ala an ya'mala ghairal haqqi au ala an la ya'mala bihi faharamun aidan bil ittifaq. Jika tujuan mengeluarkan uangnya adalah agar dia beramal tanpa hak, ya, atau agar dia tidak menunaikan hak. Jadi maksudnya apa? Tujuannya untuk mengambil apa yang bukan haknya, atau tidak menjalankan apa yang menjadi haknya, harusnya dihukum, dibebaskan, ya. Faharamun aywan bil ittifaq, haram secara mutlak, ya, menurut kesepakatan para ulama. Wa in kana 'alal hukmi bil haqqi, adapun jika pembayaran itu, ya, 'alal hukmi bil haqq, untuk seorang mendapatkan apa yang dihalangi dari haknya, ya, kita mengurus surat-surat, ya, lengkap, ya, datanya, berkasnya, tapi dipersulit. Mohon Pak, ini kasai kuliahnya Noe, urusan, ya, perlu dikasih oli, ya, katanya, dan sebagainya. Bahasa-bahasanya begitulah, ya. Maka yang seperti ini haram bagi penerima, dan
orang yang memberikan, sekali lagi, bahwa dia berhak untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan apa yang dia keluarkan meskipun haram bagi penerimanya, tapi bagi dia tidak ada dosa karena keadaan terdesak. Tetapi perlu diingatkan, sebagian ulama mengatakan, jika dia mampu mendapatkan haknya tanpa sogokan, apa maksudnya? Ya bicara baik-baik lah misalnya, ya, atau lapor bosnya, ya bos, bagaimana nak buat itu? Nah hambat urusanku, pahamnya? Maka haram hukumnya membayar riswah. Hanya dibolehkan jika seseorang tidak bisa meraih haknya kecuali dengan riswah tadi. Jelas ya? Nah, ini hukum masalah tersebut. Tentunya yang menjadi fokus kita adalah seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, meninggalkan dengannya kebenaran, maka dia masuk dalam perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid. Saya kira selesai. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qarawi dalam penjelasan dari hadis ini, kata beliau, yukhbiruna Sya'bi rahimahullahu taala fi hadzal athar anna rajulan minal munafiqina wa rajulan minal yahudi qad hasala bainahuma niza'un. Asy-Sya'bi, beliau tadi mengabarkan kepada kita dalam riwayat ini bahwa seorang dari kalangan munafik dan seorang dari Yahudi terjadi di antara keduanya perselisihan. Fatalaba al-yahudiyyu at-tahakuma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'ilmihi binazahatihi wa adlihi wa ibtiadihi an kadharatir rishwah wa dana'atiha. Harusnya kadharati pakai titik 2, ya, tak marbutah, an kadharati ar-rishwati. Ya, maka orang Yahudi meminta untuk berhukum, menyelesaikan perselisihan mereka kepada Rasulullah karena pengetahuannya akan kesucian, nazahah, bersihnya Nabi dari perkara riswah, keadilan beliau, serta jauhnya beliau dari kotoran dan najisnya uang riswah. Ya, itu orang Yahudi. Ammal munafik, adapun orang munafik, ya, faqad talaba at-tahakkuma ila al-yahud. Justru kebaliknya, minta menyelesaikan permasalahan kepada seorang Yahudi, pendeta Yahudi. Maka ini menunjukkan kepada kita kedustaan keimanan orang munafik. Ya, orang Yahudi saja ingin berhukum dengan hukum Rasulullah, padahal dia tidak beriman kepada kenabian Rasulullah. Kalau dia beriman, dia akan masuk Islam. Tapi orang Islam ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian apa? Menolak. Tidak, kita berhukum kepada yang lain saja. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan kebenaran. Kalau dia menginginkan kebenaran, maka kebenaran ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia menolak. Kenapa demikian? Li'ilmihi annal yahuda ya'khuduna ar-rishwata. Karena dia tahu orang Yahudi menerima sogokan. Wa annahu yuridu an yurshuhum fayasul ila ma yuridu bil batil, dan dia ingin untuk menyogok, ya, agar dia sampai atau mendapatkan, meraih apa yang dia inginkan dari kebatilan. Ya, akhirnya tidak ada titik temu, ya. Wa ba'da dzalik ittafaqat tarfan. Ya, namanya mencari jalan damai atau kata sepakat, masing-masing dengan keinginannya. Akhirnya namanya jalan tengah, berarti dua-dua harus menurunkan egonya. Akhirnya tidak juga berhukum kepada Rasulullah, tidak juga berhukum kepada Yahudi. Kepada siapa? Kepada
orang pintar katanya, kahin yang katanya tahu perkara gaib, kahana, ya, dukun, ya. Wa ba'da dzalika ittafaqa tarfan, kedua pihak akhirnya sepakat ayyatarafa'a ila kahinin, untuk mengangkat urusan mereka kepada seorang dukun min Juhainah. Maka turunlah ayat ini, fa anzalallahu fadhihatahum, Allah turunkan ayat yang mempermalukan mereka dalam kitabnya alladzi yunshiru arahum wa khizyahum ila yaumil qiyamah, di mana ayat ini atau dalam kitab Allah ini disebarkan aib mereka dan kehinaan mereka sampai hari kiamat. Karena Al-Quran dibaca sampai akhir zaman, maka terus menerus ya menjadi kejelekan bagi mereka ya dengan dibacanya ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwani fiddin, tentunya dengan ketentuan riwayatnya sahih ya, tetapi ada pembicaraan tentang sanadnya. Wallahu a'lam bishawab. Fawaid, faedah dari hadis, dari riwayat ini, kata Syekh, al-awwal mu'jizatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu syahida lahu aduhu binazahati. Dalam hadis ini ada bukti kebenaran nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mempersaksikan akan kebersihan ya hati Rasulullah, jauhnya beliau dari tipu menipu. Ya, sekarang orang bilang dunia tipu-tipu, Bang, ya. Kalau tidak main tipu-tipu tidak jalan urusan. Subhanallah, ya. Insya Allah masih saja ada orang-orang yang jujur, dan semoga Allah memperbanyak mereka, dan sesungguhnya ya terhindarnya kita dari azab, ya, turunnya keberkahan dan rahmat Allah karena adanya orang-orang yang jujur seperti itu, ya. Semoga Allah memperbanyak keadaan mereka, memperbanyak jumlah mereka, dan memperbaiki keadaan mereka, dan menjadikan mereka dalam kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Yang kedua, tahrimur riswah, haramnya sogok menyogok. Saya kira jelas hukumnya, sepakat para ulama bagi penerima. Adapun yang menyogok maka tergantung keadaannya, dengan rinci yang disebutkan tadi oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ad-Damiri dari kalangan ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, min alamatin nifaq, dari tanda kemunafikan, at-tahakumu ila ghairi syar'illah, berhukum kepada selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terbukti tadi orang munafik diajak oleh orang Yahudi berhukum kepada hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, malah justru dia menolak. Yang keempat, min sifatil Yahudi akhdhur rishwah, dari sifat orang Yahudi adalah menerima sogokan, ya, menerima sogokan, ya. Apa yang terjadi pada saudara kita yang ada di Palestina ini menunjukkan bagaimana keadaan orang Yahudi, bagaimana bengisnya mereka, dan seperti yang kita ketahui pula bagaimana bantuan kemanusiaan yang dikirimkan dari berbagai belahan dunia untuk kaum muslimin di Palestina tidak sampai kepada mereka. Apa yang jatuh ke tangan orang Yahudi mereka hancurkan. Tidak juga dia bagi kepada daerah pendudukan yang lainnya. Tidak bisa masuk jalur Gaza, tidak juga dialihkan ke tempat pendudukan yang lainnya, tidak. Yang penting dihancurkan, subhanallah. Ya. Ya. Begitulah keadaan orang-orang Yahudi, rakus kepada dunia, bengis lagi semena-mena. Kecuali orang yang dirahmati Allah di antara mereka diberikan hidayah Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian dulu, kita lanjutkan setelah kumandang adzan Isya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, belum masuk? Oh, belum?
Lagi 3 menit. Baik, kalau gitu kita bisa selesaikan insyaallah ya. Munasabatul athar lil bab, kaitan antara riwayat dengan bab. Kata Syekh, haitsu dalla al-atharu ala tahrimi at-tahakum ila ghairi syar'illah. Riwayat ini tegas menunjukkan haramnya berhukum kepada selain syariat Allah. Ya. Kemudian kaitan antara riwayat ini dengan tauhid. Haitsu dalla al-atharu ala takdzibi man idda'a al-iman billahi wa rasulihi wa tahakuma ila ghairihima, yang mana asar atau riwayat ini menunjukkan kedustaan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Orang munafik tadi ya. Munafik berarti dia mengucapkan kalimat syahadah, salat seperti kaum muslimin ya, dan melaksanakan amal-amal keislaman. Bersamaan dengan itu ketika diajak memutuskan perkara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia justru menolak. Subhanallah ya. Maka ini menunjukkan kedustaan pengakuan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka justru berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, lianna, dan ini disebabkan karena ya perkara berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya munafin lisyahadataini al-mutalazimataini, bertentangan dengan 2 kalimat syahadah, di mana kedua kalimat syahadah saling berkaitan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensi dari pengakuan seseorang bahwa dia tidak menyembah kecuali Allah, maka kalau begitu dia haruslah beriman kepada para nabi yang diutus oleh Allah dan kepada penghulu para nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dan konsekuensi dari keimanannya kepada Rasulullah, maka dia tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi 2 kalimat syahadat ini mutalazimataini, 2 kalimat yang saling melazimkan. Dengan itu para ulama mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Bagaimana dengan orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Jika ada orang sekarat mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sahkah termasuk dalam hadis tersebut? Sah, masuk. Sah, ya. Karena meskipun dalam hadis disebutkan la ilaha illallah, dalam hadis bukan hanya disebutkan la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi tidak masalah. Tambahannya Muhammad Rasulullah, kelaziman dari la ilaha illallah. Bahkan para ulama mengatakan, jika ada seseorang tidak melafalkan la ilaha illallah, namun dia mengatakan Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dia mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul, maka itu melazimkan ucapan tauhid terpat di dalam dadanya, dianggap diantara orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Paham ya? Sebagian orang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha, harus la ilaha illallah. Talqinnya harus la ilaha illallah. Jawabannya tidak. Ya, disebutkan dalam Syarah Mishkat Al-Masabih tentang perkara tersebut. Kenapa? Karena kedua kalimat ini saling mutalazimatan, saling mengikat, saling mengharuskan. Ya, maka mengucapkan keduanya tidak masalah, bukan dari perkara bid'ah sama sekali. Bahkan mengucapkan yang kalimat yang kedua, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dikatakan berarti orang tersebut mengakui Allah sebagai satu-satunya berhak disembah. Karena Nabi tidak pernah mengajak kepada penyembahan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwani fiddin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.